Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Microsoft Word dan Excel. Ini akan menjadi video karena eh, aplikasi yang berbeda ya teman-teman. Sebaik kita langsung ke slide berikutnya. Di sini di Microsoft Word itu ada namanya ya, di sini. Word itu file, folder, desain, dan apa lagi. Lalu ini adalah ngatur font, ngatur paragraf. Nanti saya akan contohin bagaimana. Dan di sini ada ribbon font. Kalau kita ke tab home dulu, saya akan menampilkan bagaimana cara menggunakan tab ada di tab home. Lalu di tab home ada yang namanya tuh di sini. Nah, menebalkan font, memilih font, memberi garis bawah, dan seperti yang lainnya lagi. Bagaimana menerapkannya di Word? Namanya insert langsung memberi teman-teman bagaimana cara di Word di sini teman-teman. Ini ada home, WPS, insert, send, layout, reference, image, view, and help. Lalu ribbon font itu di sini nih. Sudah menyiapkan font-font yang akan kita atur ya di sini. Kita bisa menghapus salah satu. Kan cuma segini nih, rata ya. Kita bisa meratakannya menggunakan pengatur paragraf seperti ini, biar dia sama rata. Nah, lalu di sini ya bisa di sini. Ini ada banyak pilihan font, jadi teman-teman bisa memilih font yang teman-teman gunakan. Lalu di sini ada juga yang untuk membesarkan font, mengecilkan font, atau karena nggak mau lama bikin gini, teman bisa langsung mengetik angkanya misalnya dan otomatis bakal seperti ini. Oke. Lalu di sini ada yang namanya eh, atur langsung. Word itu udah menyediakan juga nya. Lalu di sini lalu first, lalu lower, hurufnya kecil semua atau ini aja. Lalu bisa juga menebalkan font nih, lalu memiringkan, kita klik ini dan memberi garis di bawah font. Bisa kita sesuai yang teman-teman mau ya. Nih, ada yang titik-titik terputus, yang gitu. Nah, sesuaikan aja dengan keinginan. Lalu ada juga coret, lalu X, kecil, dan ini biasanya digunakan untuk matematika ya teman-teman. Lalu ada juga untuk font sendiri seperti ini. Itu di sini ada banyak pilihannya. Lalu bisa juga memberi warna font. Nah, tuh. Ini juga bisa.
memberi latar belakangnya. Lalu di sini tuh ada yang disebut bullet library, biasa digunakan untuk paragraf gitu atau something yang penting. And this ini kan paragrafnya itu kan jauh ya. Bagaimana cara mendekatkan jaraknya? Teman-teman blok, lalu ambil yang ini dan remove space after paragraph. Paragrafnya menjadi dekat, yang berjauhan seperti tadi. Lalu bagaimana untuk margin? Kita ke insert dulu deh. Insert itu di sini ya teman-teman. Kalau mau menambahkan this device, lalu teman-teman bisa pilih nya apa aja. Share, teman bisa milih di sini. Nah, lalu untuk mengatur tabel itu sini kita bisa bikin tabel yang sebelum ini ditahan ya. Ini. Lalu bagaimana cara membuat word art? Ada di insert nih, bisa juga ini. Nah, ini namanya drop card, biasa untuk novel atau koran. Lalu simbol itu dan di sini kalau teman-teman mau menggambar atau membuat something seperti sertifikat atau apapun itu bisa menggunakan shapes dan icon. Nah, di sini kalau teman-teman mau masukin shape, akan langsung ada shape format untuk mengedit yang ada di sini teman-teman. Kalau kita beralih, ini hilang, tapi kalau kita tekan lagi, ini ada teman-teman. Lain seperti ini juga bisa untuk nanti coba sendiri aja. Ini ada simbol yang biasa digunakan untuk matematika atau ini gitu. Lalu selain itu pun ada yang namanya layout untuk mengatur nih bawahin dulu. Untuk mengatur margins kita ke size dulu guys. Kita bisa pilih ke A5 misalnya. Jadi silakan, dan di sini kita marginsnya kita bikin moderate atau bisa custom. Nih. Lalu ini untuk landscape or portrait. Ini memisahkannya teman-teman seperti ini. Kalau tadi kan kalau kita nggak menggunakan bricks, jika kita ketik orientation itu menjadi landscape semua. Tapi kalau kita menggunakan bricks, kita ketik landscape itu cuma satu yang menjadi landscape. Dan yang lainnya masih stay menjadi portrait. Lalu bagaimana cara menggunakan kolom? Ini kita coba pasang dulu. Lalu kita buat kolom. Jadi ada dua di sini.
Untuk reference kita akan bahas nanti, lalu untuk my links kita akan bahas nanti. Oke, untuk beberapa biodata exploit dengan beralih ke data yang ada. Jadi kita langsung terapkan di Microsoft dan Microsoft Excel. Kan bagaimana sih cara memasukkan mail merge? Nah, di sini saya sudah mengisi dan ada note juga. Nah, sebenarnya mail merge itu lebih ke sertifikat, tapi di sini saya mau menggunakan biodata diri. Ini ada nama, umur, asal, dan status. Dan saya juga sudah membuat di Excel, yaitu ada nama, umur, asal, status sesuai dengan yang tertulis di Word tadi. Di sini langsung save di Word sesuai dengan yang ada di Excel tadi. Kita ke My Links dan select versions, lalu use and place. Nah, di sini kita masukin ini, tadi kita save, lalu kita masukin. Oke, kita klik OK, and setelah itu, baik kita tunggu dulu. Nah, sudah kita insert teman biar rapi. Oke, bagaimana cara menampilkannya teman-teman? Preview result. Kita langsung ke finish. Ya. Oke. Sini ada Raka, Zara, nah, sini ada Raka, Zara, Aki, and Zura. Sesuai yang ada di Excel tadi ya, otomatis sudah tercantum di Word. Oke, untuk Mailmat segitu. Mailmat is that. Lalu kita beralih ke berikutnya. Level, masukkan gambar, lalu buat daftar isi. Bagaimana sih caranya menerapkan ini semua di Word? Di sini saya sudah menyiapkan daftar isinya, teman-teman bisa sesuaikan aja dengan daftar isi. Di sini ada gambar juga. Ya. Pertama kita masukin page number. Page number itu ada di bagian insert di sebelah sini. Nih, teman-teman bisa memasukin sesuai dengan yang lain. Saya mau di page line number. Dia berada di tengah-tengah. Setelah itu, bagaimana untuk membuat kita ke menu reference. Lalu sini semua kita blok dan kita text level 1. Dan kita sesuaikan. Saya mau yang materi itu ada di level 2. Lalu di dan 2 itu juga di level 2. Dan panjangan di level 3. Jadi, makin dia kecil, level 2 nih,
dia akan maju sebaris, dan jika level 3 dia lagi sebaris. Kita buktikan nanti ya teman-teman. Oke, kalau sudah begini, kita lalu table contents, dan kita langsung automatic table one. Oke, sudah terbuat daftar isi. Dan di sini kita tinggal ganti judulnya. Dan kita ke menu home untuk mengatur font. Dan daftar judul itu biasanya di ran 20. Pasti dia di paragraf tengah. Nya ubah ke hitam. Oke, judul untuk daftar isi selesai. Dan di sini angkanya masih satu semua nih. Bagaimana sih caranya agar angkanya berurutan? Bagaimana caranya angka yang di sini yang disebutkan, teman-teman harus menyesuaikan yang di sini teman-teman. Ini sini bab satunya di sama, lalu bab banyak kita taruh di begini, klik sebelah kiri atasnya ini ada namanya update table. Dan update page number ini otomatis sudah sesuai dengan bab 1, bab 2, dan beserta akarnya, yaitu materi, teori, perancangan, dan urusan bla 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 segalanya. Lalu di sini kita beralih ke gambar. Bagaimana memberikan caption gambar? Klik the mouse atau pada laptop kita klik kanan. Dan di sini ada insert caption. Di sini udah tertulis nih teman-teman, apa aja di kayak medali, table, atau kalau mau membuat kata baru, ini bisa diberikan centangnya, lalu kita tulis itu mau gambar apa. Misalnya nih, saya mau satu dan di sini kita taruh di tengah. Lalu mana cara mengaktifkan daftar isi tabel gambar, tabel daftar gambar otomatisnya? Kita ke menu reference, di sini ada insert table of figures. Lalu sini kita langsung di sini udah satu di baris kedua. Lalu untuk daftar pustaka di menu reference dan ketik manage source. Ini jika teman-teman udah sering daftar pustaka pasti begini. Jika belum, kita klik now. Dan di sini teman-teman bisa menuliskan nama penulisnya, semisalnya lalu judulnya itu
tahun 2000. Ini buku itu terbit di buku mana dan itu tahun penerbitannya dan ini asal penulisnya. Oke, kita klik OK dan jika sudah tertera di sini, kita klik close, lalu insert sheeted fonts, sudah keluar gitu. Kita masukin bukunya dulu, nah, judul bukunya, dan lalu kita balik ke home, kiri. Lalu untuk daftar pustaka itu menggunakan ini, reference bibliography and sengaja mati sudah. Sekarang sudah tertera ya, dan di sini kita langsung aja ganti judulnya. Kita sama caranya yang tadi. Oke, cuman segitu untuk Word. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar di luar sana. See you in the next video karena ada Excel lagi yang harus kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.